Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama saya Rifki. Kita akan membahas beberapa fitur yang ada di Logseq, yaitu flashcards dan close. Jadi video ini saya kira cocok buat teman-teman yang sedang membangun knowledge base atau basis pengetahuan. Ya sifatnya note taking ya, jadi mencatat apapun yang penting bagi hidup teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar, sedang mengumpulkan informasi, entah itu untuk persiapan masuk kampus atau yang sedang sehari-hari di kampus, kuliah, kemudian mencatat perkuliahan. Dan di dalam mencatat itu tentu kita sambil jalan membaca, sambil juga mengumpulkan informasi-informasi penting. Jadi mungkin teman-teman yang terutama di kedokteran ya, misalkan atau di farmasi atau di kimia, menyebutkan nama-nama reaksi, nama-nama zat kimia, atau di fisika juga ada pemahaman atau rumus-rumus yang penting, itu kita bisa recall, kita bisa panggil menjadi kuis, menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan flashcard. Jadi cara belajar kartu, yang katakan kartu itu memiliki dua sisi, satu adalah sisi untuk pertanyaan dan sisi baliknya adalah jawaban. Jadi mungkin cara ini belum pernah teman-teman coba, tapi kalau sudah pernah coba, maka Logseq ini cocok untuk mengoptimalkan keperluan teman-teman itu. Nah, jadi langsung aja di sini saya langsung menunjukkan bagaimana membangun sekumpulan flashcard atau membangun sekumpulan close yang bisa difungsikan dalam flashcard. Jadi perintahnya hanya ada dua, yaitu card dan close. Kemarin saya sudah menyusun berbagai macam pertanyaan yang saya dapatkan dari soal dan kunci dari latihan SBMPTN Saintek untuk tahun 2022. Jadi silakan teman-teman mengunjungi Aina Mulyana, saya terima kasih sekali. Di sini saya membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang Saintek. Jadi dalam bahasa kode tertentu, tanda negatif menyatakan tanda positif dan tanda positif menyatakan perkalian. Nah, kenapa sih saya pakai tanda dolar? Karena tujuannya adalah agar dia itu memiliki bentuk yang matematis. Kalau nggak pakai tanda dolar bagaimana? Ya jadinya tanda minusnya agak kurang mantep gitu. Sementara kalau kita menggunakan tanda dolar, maka dia akan berubah menjadi latex. Jadi ini adalah persamaan matematika. Selain itu untuk times atau perkalian, alih-alih kita menggunakan tanda X, saya di sini menggunakan tanda times yang betul-betul ya memang inilah tanda simbol yang digunakan dalam latex. Begitu juga untuk pembagian ya. Nah, di sini saya collapse, saya ringkas bentuknya. Nah, di sini ada toggle ya, ada bisa mengubah bentuknya memanjang atau meringkas. Kenapa saya jadikan ringkas? Karena di sini ada jawaban. Jawabannya itu terletak di bullet point yang posisinya itu menjadi anaknya. Jadi anak dari blok pertanyaannya. Menukar tanda aritmatika, maka kita akan menggantinya dan jawabannya adalah 23. Jawabannya adalah C. Tentu saat kita belajar ini, kita sambil memindahkannya ke dalam Logseq. Nah, setelah teman-teman memindahkan ini ke dalam Logseq, kita bisa memanggil kembali dengan sebuah baris kode. Karena di sini masuk ke dalam, cara penulisannya adalah di ujung pertanyaan atau bisa juga dituliskan di awal pertanyaan, yaitu saya sarankan teman-teman menggunakan dua hashtag. Yang satu hashtag card untuk mengubah ini menjadi flashcard. Jadi perintah hashtag card ini mengubah ini menjadi flashcard. Dan hashtag SBMPTN ini digunakan untuk mengkategorisasi jenis pertanyaan apa yang teman-teman buat. Karena seluruh flashcard yang sudah saya buat ini macam-macam. Ada yang saya membuat itu untuk SBMPTN, ada yang untuk tebakan ini random ya. Jadi tidak spesifik untuk kebutuhan SBMPTN, dan lalu ada kuis untuk math, di mana di sini saya tidak spesifik untuk kebutuhan SBMPTN tapi secara umum, dan yang terakhir saya membuat flashcard untuk bahasa Inggris. Jadi di sini kita membuat hashtag English selain SBMPTN maupun math. Selanjutnya teman-teman juga bisa membuat sebuah kata yang ditutupi, namanya adalah close, pakai Z di sini. Jadi perintahnya cukup menggunakan tanda kurawal 2 kali, kemudian perintahnya adalah close dan kata yang kita sembunyikan adalah is. Maka visualnya adalah seperti ini, yaitu kurung siku dengan titik-titik. Kalau kita klik maka dia akan muncul jawabannya, yaitu she is a teacher. Apa yang tepat untuk mengisi itu? Oh, ternyata ini adalah untuk mengisi modal verb bahwa she a teacher. Jadi kita isi dengan is. Sama juga dengan pertanyaan berikutnya. They bla 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 to the school last year. Berarti ini adalah kata kerja. Tetapi kata kerjanya adalah last year untuk kondisi waktu di masa lampau. Maka kita harus memilihkan ini bentuk past. Maka yang tepat adalah they went to the school last year. Oke, at least itu menurut saya. Dan ini saya sudah membuatkan beberapa kumpulan ya, berarti ada tebakan, ada math, ada English, ada SBMPTN. Oke, saya kira ini cukup. Jadi caranya adalah simple ya.
gunakan dua hashtag, yaitu card dan salah satu hashtag untuk kategorinya apa. Kemudian ini adalah sebuah flashcard, maka jawabannya itu terletak di anak blok. Sama juga untuk pertanyaan berikutnya. Di sini adalah pertanyaan, kemudian anak bloknya adalah jawabannya. Ini saya collapse, ini expand. Sama, ini juga adalah baris pertanyaan sampai card dan SBMPTN. Kemudian anak bloknya adalah jawaban. Jawaban ini juga saya dapatkan dari blognya Aina Mulyana tadi. Sekarang saya mau membuat, di sini ada ini ya. Mari kita buat halaman khusus untuk mereview pengetahuan tentang math. Ada yang mereview pengetahuan tentang SBMPTN. Saya mau ke SBMPTN dulu. Di SBMPTN di sini sudah saya buatkan sebuah perintah untuk mereview, yaitu adalah tanda kurawal 2 kali, kemudian kita tulis cards pakai S. Jadi perhatikan ya, ketika kita membuat flashcard, maka dia pakai card, hashtag card, tapi nggak pakai S. Tapi kalau kita ingin mau memanggil kartu-kartu yang sudah kita buat, kita gunakan cards. Semua kartu cards dengan kata kunci SBMPTN seperti itu. Maka seluruh flashcard yang memiliki hashtag SBMPTN akan muncul. Dan di sini kita hitung ternyata ada 6 kartu yang bisa kita pelajari dan kita bisa melakukan review kartu. Lalu kita jawabkan, kita kerjakan dulu soalnya, kita expand. Ternyata ada pilihan jawabannya kan A, B, C, D, E. Karena saya tidak menghitung, maka saya ya udah deh, saya pilih D. Ini hanya ngarang, saya pilih show answers dan jawabannya adalah E. Maka pilihannya adalah forgotten, took a while to recall atau remembered. Saya pilih forgotten. Salah ya, karena saya salah. Oke. Kemudian dalam kode bahasa tertentu, fisika dituliskan sebagai bla bla bla, bagaimana biologi ditulis dalam kode bahasa tersebut. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Sekali lagi, saya nggak mikir, saya pengen kita nyoba, kita udah coba forgotten, gimana kalau saya milih, oke, jawaban saya betul, tapi ini butuh waktu yang lama. So, saya pilih took a while to recall, atau pilih keyboard, tekan T. Lanjut, di sini ada pola barisan bilangan berikut, nilai seperti ini, karena saya nggak hitung, saya misalkan jawabannya remembered, betul ya, misalkan saya betul. Jadi tadi kita sudah mencoba untuk mengisi 3 soal dengan cara forgotten, took a while to recall, dan remembered. Sekarang lanjut menjawab ini dan jawabannya adalah, misalkan saya milih B. Ternyata B itu salah kan? Oke, saya forgotten. Selesai. Di sini masih ada pertanyaan kan? Biarin. Jadi saya sudah menjawab 4 pertanyaan dan 2 masih belum dijawab. Maka sisa flashcard yang ada untuk hari ini adalah 2 dari 6. Itu hasil review kita. Lalu istirahat kan misalkan. Istirahat. Oke, kita belajar lagi. Kita kerjakan lagi review card. Oke, bla 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 bla. Ada pilihan jawabannya. Berapakah? Misalkan saya menjawab nilainya 18. Ya, salah, jawaban 34. Berarti saya pilih forgotten lagi. Kemudian dalam bahasa kode tertentu ini adalah ini, maka saya ngarang jawabannya adalah D, jawabannya C, forgotten lagi. It's okay. Congrats, you have reviewed all the cards for this query. See you next time. Jadi bagaimana hasil pembelajaran kita hari ini? Dan wait, ini kenapa yang muncul hanya 2? Jadi ternyata yang dihitung di tanggal 27 hasil review kita itu hanya 2, di mana kita dihitung lupa 2 kali dari 2 kali percobaan tadi. Yang 4 ini tidak terhitung, bisa jadi karena beda tanggal, karena saya mengerjakannya di beda hari. Maksudnya ini tengah malam. Ya, jadi remember-nya nggak ada, forgotten-nya 2. Jadi ini adalah sebuah catatan review yang kurang baik untuk pembelajaran, bahwa masih banyak lupanya ketimbang ingatnya. Di sini kan ketika kita ingin mengquery SBMPTN dengan perintah cards SBMPTN, kekurangannya adalah di halaman page SBMPTN ini, otomatis link reference yang menyebut SBMPTN akan membuka jawabannya. Tentu kita nggak mau dong ketika kita buka ini langsung isinya jawaban semua. Misalkan ada 50 soal dan jadi ada 50 link reference. Jadi kita nggak mau ini muncul, maka caranya kita bisa membatasi. Caranya klik titik 3 di atas, lalu pilih settings, lalu pilih custom configuration, edit config.edn, lalu 7 baris ke 167 atau yang sekitarnya, di mana teman-teman bisa menemukan kata kunci ini, referensi, linked, references, collapsed, threshold 50. Kita ubah menjadi misalkan 5. Jadi batasnya 5, kalau 5 dia nggak collapse, kalau 6 dia akan collapse. Kira-kira seperti itu. Ini otomatis ketika kita mengubah angka langsung tersimpan. Jadi nggak ada tombol save atau semacamnya. Sekarang kita kembali ke halaman depan. Kita pilih GH keyboard atau home.
go to home. Nah, kita kembali ke halaman depan dan kita bisa ke SBMPTN lagi, di mana hasil review kita forgotten 2 kali, remember-nya nggak ada. Dan ketika kita mengunjungi ini, ada 7 link references yang otomatis collapse, jadi dia tidak terbuka. Lanjut, selain SBMPTN kita masih punya English, maka kita akan mampir ke halaman English. Di sini, mari kita buat halaman khusus untuk mereview pengetahuan tentang English. Kita klik English, dan di sini tanggal 27 saya sudah mereview 1 pertanyaan dari 2 pertanyaan, dan remember 1 forgotten 0. Mari kita review kembali, review cards. They bla 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 to the school last year. Saya kira when ya. When, jawabannya adalah when, dan jawabannya betul, maka saya pilih remember. She bla 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 a teacher, saya pilih she is a teacher. So closest is jawaban yang tepat, maka oke, saya mau ganti took a while to recall ya, tapi betul. Congrats, you have reviewed all the cards for this query, see you next time. So di sini summary dari jawaban saya adalah 2 items, 2 review counts. Jadi saya sudah mereview 2 flashcard, tetapi yang ingat hanya 1. Jadi yang saya nggak tahu ini keputusannya Logseq, bagian yang took a while to recall itu tidak dimasukkan remember, juga tidak dimasukkan ke forgotten. Jadi kayak nggak ada tengah-tengahnya gitu. Jadi dianggap 50% performa ingatan saya di waktu ini. Oke, misalkan saya sudah mengerjakan cards 50 macam. Tentu ingatan kita mau diuji lagi nih. Kita jeda berapa jam. Bagaimana cara mereset ini? Bisa ya. Caranya adalah klik A, klik to preview all cards yang ada di sini. Kemudian akan muncul pertanyaannya, kita klik reset this card so that you can review it immediately. Setelah di reset, otomatis kita bisa mereview kembali. Jadi kita bisa review berkali-kali. Kali ini kita bikin betul semua. They went to school, remember, selesai. Oke, jadi kayaknya harus di reset all. Nah, reset. Maka seluruh card tadi sudah terreset. Kita pilih review cards, kita jawab show closest, remember, show closest, remember. Maka kita sudah mereview 2 kali, maka remembernya menjadi 2. Perhatikan di sini tanggalnya sama semua ya, tanggal 27. Kita bisa mereview berkali-kali sejumlah card yang sudah kita buat. Nah, kita bisa lanjut, kita udah punya SBMPTN, English, masih ada math dan tebakan. Nah, misalkan yang tebakan ini cuma 1 ya. Yang tebakan cuma 1. Nah ini sayangnya ya kan, jawabannya langsung ketahuan ya. Penyanyi yang paling hot, Isyana Banaspati ya. Ini plesetan sebetulnya. Di sini belum terkolaps. Jadi sangat tidak menguntungkan kalau kita punya sejumlah flashcard yang kebetulan jumlahnya masih di bawah 5, sehingga dia tidak tertutup seperti ini. Harusnya kan kita punyanya tertutup. Berarti tips dari saya adalah bikinlah flashcard yang banyak sesuai dengan standar kapan referensi itu akan tertutup atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi sekarang kita coba bikin flashcard baru English ya. Jadi kita kasih hashtag card, kemudian English. Pertanyaannya. Nah sekarang kita mau pakai cara yang anak blok atau pakai cara closes, itu bebas. Misalkan father, harusnya jawabannya adalah membeli misalkan. Maka pakai past tense ya, pakai bought aja. Father bought, maka kita menggunakan kurawal dari close bought bread last night. Kayak gini, ayah membeli sepotong roti semalam. Maka kalau kita klik escape, hasilnya adalah father bought a bread last night. Ini akan menjadi masuk ke dalam English. Maka pertanyaan kita menjadi 3 dan dia masuk ke dalam review kita yang baru. Kita kembali ke journals. Hari ini saya mau menambahkan lagi 1 lagi pertanyaan tentang English. Apa misalkan? Tapi kali ini jawabannya ada di dalam anak blok. What is the color of the ocean? Card English. Jawabannya, the color of the ocean adalah, kasih tab. Jadi untuk memindahkan bullet menjadi anak blok adalah dengan cara tab, blue. That's it. Blue is the color of the ocean. Ini dia tanda merah soalnya ini kayak UK ya. Dia minta color. Oke, kita ikutin. That's it. Kita collapse agar dia tidak ketahuan jawabannya apa. Kita bisa menuju English untuk mereview pelajaran kita. Kita klik review cards, lalu what is the color of the ocean? Kita jawabannya adalah show answers, klik S, blue is the color of the ocean. So we choose remember, lalu father bla 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 a bread last night. Ya, asumsinya adalah beli gitu ya. Oh, berarti bought. Kita pilih remember juga, maka selesai karena yang baru di reset adalah 2 pertanyaan. Yang baru pertama kali di input 2 pertanyaan, maka kita hanya punya card, hanya ada 2. Kita bisa remember 2, forgotten 0. Sekarang kartu kita habis untuk hari ini atau kali ini. Kita perlu mereset kembali dengan cara klik pada all, kemudian reset. Nah, reset, yang next juga di reset, next juga di reset, next juga di reset. Oke.
Sekarang kita punya 4 dari 4 yang bisa kita review kembali. Review card show answer S, R, show closes S, remember klik R, kemudian show closes, tekan R lagi, show closes, tekan R lagi. Maka kita sudah mereview 4 pertanyaan dan kita remember them all. Kita dapat 100% nilai pada ingatan itu. Oke, that's it. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mereview pelajaran. Saya kira fitur flashcard ini masih dikembangkan oleh tim Logseq, jadi semoga ke depan lebih seru lagi untuk mengingat-ingat. Jadi kalian juga punya history atau status. Tanggal 27 saya mengulang ini berkali-kali dan ada perubahannya dari ingatnya 1, ingatnya 2, lalu ingat 4. Jadi makin lama kita punya progres belajar yang positif dan itu membuat kita semakin percaya diri. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, bisa ikuti saya dengan subscribe channel ini dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!